Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa man ihtada bihadihi wa man sara binahdihi ila yaumi an nalqallah. Kaum muslimin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah, marilah kita memuji Allah dengan pujian yang sebenar-benarnya pujian. Pujian yang hanya miliknya, puji-pujian yang hanya kita ikrarkan di setiap kali sholat hanya miliknya dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian itu ditegaskan oleh khatib-khatib dengan kalimat Innal hamdalillah. Sesungguhnya hanya pujian itu miliknya Allah. Semua hal yang menempel kepada kita dan membuat kita terpuji itu hanya semata-mata karena pemberian Allah. Marilah kita mengagungkan Allah seagung-agungnya. Marilah kita besarkan Allah sekuat semampu kita. Sebagaimana kita ikrarkan di dalam salat kita, kita ulang-ulangi dengan kalimat Allahu Akbar. Marilah kita sucikan Allah dengan tasbih. Marilah kita kuatkan iman kita dengan tahlil. Marilah kita terus puji Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah. Dan mulai sejak terbenamnya matahari kemarin sore hari, kita sudah mengumandangkan itu sebagai pertanda bahwa kita benar-benar merayakan apa yang harus kita rayakan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke kota Madinah, Rasulullah melihat ada perayaan yang sudah dirayakan oleh orang-orang di kota Madinah. Maka Rasulullah mengatakan, qad abdalallahu lakum khairan minha. Allah telah ganti hari raya itu. Allah telah ganti dengan yang lebih baik. Dengan apa? Bi'idil fitri wa bi'idil adha, yaitu dengan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kita merayakan ini karena semata-mata kita ingin mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita merayakan ini karena kita semata-mata ingin ikut apa yang Allah firmankan. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapapun yang mengagungkan asma-asma Allah, maka itu termasuk di antara tanda takwanya hati. Maka mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan Allah, pujian-pujian kita yang kita kumandangkan dari sejak terbenamnya matahari kemarin sore sebagai penanda bahwa ketakwaan itu telah bersemayam di dalam dada kita. Dan mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam list nama-nama yang digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena sesungguhnya puasa tidak diwajibkan kecuali agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Jemaah yang dimuliakan Allah, selain kumandang-kumandang pujian kepada Allah, selain pengagungan-pengagungan kepadanya, juga yang telah kita dapat dan yang akan benar-benar kita dapat nanti setelah prosesi khutbah ini, yaitu kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima semua amal baik kita di bulan Ramadan ini. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal.
Semoga Allah menerima amal-amal soleh kita. Puasa kita selama Ramadan semoga tidak sedikit pun terkurangi ketika nanti kita melihatnya di hadapan Allah. Sujud kita, ruku kita, salat kita, qiyam kita, sedekah kita, semua kebaikan itu semoga kita nanti akan mendapatkannya secara sempurna. Jemaah yang dimuliakan Allah, kenapa doa taqabbalallahu minna wa minkum ini penting? Kenapa kita di ujung ibadah ini kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kita bersalaman, kita doakan saudara kita, seraya kita doakan diri kita. Semoga Allah terima amalmu, semoga Allah juga terima amal kami. Kenapa? Karena yang paling berat dari amalan itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghisap amalan itu, lalu kemudian Allah mengatakan, tidak, saya tidak butuh amalmu, amalanmu tertolak. Karena yang paling ditakutkan ketika dia mulhisab, ketika Allah mengatakan yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, pada hari itu semua orang melihat apapun yang dia lakukan. Amalan baiknya dia lihat, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dia lihat amalan baiknya. Tapi dia hanya bisa lihat, kebaikan itu tidak bisa dia nikmati. Amalan baik itu dia hanya bisa lihat, nampak semuanya. Tapi amalan baik itu telah ditransfer ke orang lain, telah ditolak karena caranya salah, telah ditolak karena niatnya tidak benar. Itu paling menakutkan bagi kita jamaah yang dimuliakan Allah. Maka kita minta pada saudara kita dengan ikhlas, kita sambut tangan mereka, kita peluk mereka, kemudian kita bisikkan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amalan baik kita, amalan baikmu, dan amalan itu yang terbaik. Jemaah yang dimuliakan Allah, ada di antara hal-hal yang menyebabkan amalan-amalan kita diterima di sisi Allah. Ada beberapa tanda, ada beberapa ciri yang bisa diperhatikan pada diri kita untuk menunjukkan apakah amalan kita selama Ramadan diterima di sisi Allah. Apakah benar-benar nanti akan kita nikmati ataukah jangan-jangan ditolak. Yang pertama, orang-orang yang amalannya diterima di sisi Allah, pasti dia setelahnya akan banyak berdoa kepada Allah. Pasti. Karena itulah para ulama mengajarkan, ketika mereka selesai bulan Ramadan, mereka telah melaksanakan sholat Id, semua kegiatan Ramadan itu telah selesai, mereka mengiringi amalan itu dengan doa selama 6 bulan lamanya. Apa isi doanya? Allahumma taqabbal a'malana fi Ramadan. Ya Allah, terima amalan kami selama Ramadan. Berapa lama? 6 bulan. Diantar itu amal. Agar apa? Agar tetap utuh. Kemudian 6 bulan setelahnya mereka berdoa. Doanya adalah Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan. Maka tanda kita, ciri apakah amal kita diterima oleh Allah, kita ada rasa khawatir, kita ada perasaan takut kalau amalan itu tidak diterima oleh Allah. Kemudian kita minta pada Allah, ya Allah, terima ya Allah, terima ya Allah. Karena kita benar-benar khawatir kalau amalan itu kemudian ditolak di sisi Allah. Dan kita sudah yakin, seyakin-yakinnya jamaah yang dimuliakan Allah, tentu dengan ketakwaan kita, kita yakin bahwa amalan itu telah diterima di sisi Allah. Tapi bagaimana kita kemudian menjaganya? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang istri beliau, Ummul Mukminin Sayyidah Ummu Salamah radhiyallahu taala. Disebutkan
bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali mendengar Rasul berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ditanya oleh Ummu Salamah, wahai Rasulullah, kenapa doa ini selalu engkau panjatkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Umma Salamah innahu laisa adamiyun, wahai Ummu Salamah, tidaklah seorang manusia pun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'ir rahman, kecuali hatinya di antara jari-jari Ar-Rahman, di antara jari-jari Allah. Faman syaa'a aqama wa man syaa'a azaa'a, siapa yang Allah kehendaki maka hatinya akan dibuat lurus oleh Allah, dan siapa yang Allah kehendaki hatinya akan dibuat bengkok. Oleh karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah agar hati itu diluruskan, agar hati itu tetap mengarah kepada agamanya. Maka kita juga berta'assi bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengisi waktu kita dengan doa, perbanyak minta kepada Allah. Dan satu di antara yang menyebabkan sampainya doa kita, bisa dinikmatinya pahala-pahala kita, yaitu dengan banyaknya kita berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, di antara tanda bahwa amalan kita diterima di sisi Allah, ada istiqamah yang berkesinambungan, ada kebaikan-kebaikan yang akan kita lanjutkan setelah Ramadan. Pertanda bahwa amalan kita benar-benar diterima di sisi Allah, ada dampak baik dari amalan itu. Kalau kita perhatikan dari semua kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan bagi kita semua, kita perhatikan baik-baik. Yang paling berat dari amalan yang diwajibkan itu bukan semata-mata kewajibannya, tapi apa konsekuensi kebaikan setelahnya. Kita perhatikan misalnya sholat. Coba kita periksa sholat kita masing-masing. Kita laksanakan sholat itu berapa menit lamanya? Pasti kita melaksanakannya sangat cepat dibanding dengan waktu di luar sholat. Tapi konsekuensi dari sholat itu berat. Kenapa? Karena Allah mengatakan, wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu yang berat adalah konsekuensinya. Setelah sholat kita harus benar-benar mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Di dalam amalan ibadah haji, berapa lama pelaksanaan ibadah haji? Pelaksanaan ibadah haji itu rampung hanya dalam waktu 3 hari. Tapi banyak di antara kita yang melaksanakan ibadah haji, orangnya belum pulang ke tanah air, tapi dia sudah membatalkan ibadah hajinya. Berapa banyak orang yang melaksanakan haji, sepulang dari haji dia tidak menunjukkan bahwa hajinya adalah haji yang mabrur. Dia kembali tidak rajin sholat, dia kembali melaksanakan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah. Begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan amal ibadah Ramadan. Maka berkesinambungan itulah yang ditunggu dari kita. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, yang diperlukan